Ya, bagi saya pendidikan yang ideal itu tidak hanya ilmu ya, juga harus praktek dan juga anak itu sungguh-sungguh bisa ada keterampilan memanusiakan mereka bagi saya. Nama saya Buder Peus Kerja Utomo, umur saya 72 tahun. Saya mendirikan bengkel ini mulai tahun 2008. Anak-anak yang belum punya kerjaan itu supaya nanti bisa terampil lalu siap untuk bekerja. Bengkel kayu yang dinaungi Yayasan Realino beralamat di Jalan Mataram nomor 66 Kota Yogyakarta memiliki prinsip untuk membantu mereka yang lemah, rentan, miskin, dan tersingkir. Karena menurut Bruder Kirja, manusia yang teraniaya, terkucilkan, dan tertindas tidak akan mampu menjadi manusia yang seutuhnya. Atas kesadaran itu, bengkel kayu terbuka bagi semua insan untuk dapat berkembang dan memiliki tujuan sebagai manusia yang seutuhnya. Bengkel kayu Realino SPM ini merupakan salah satu program kegiatan milik Realino SPM. Realino SPM ini karya sosial Serikat Yesus di Keuskupan Agung Semarang. Salah satu kegiatannya adalah bengkel latihan kerja kayu yang memberikan kesempatan untuk teman-teman di bengkel sini belajar mengolah kayu, membuat suatu karya. Selain itu juga belajar dari Bruder yang punya pengalaman untuk mengolah kayu dan membuat karya dari kayu-kayu tersebut. Dari keterampilan ini dihasilkan sebuah kegiatan, tetapi juga mendidik teman-teman secara informal untuk semakin mampu berkarya, mengenal diri sendiri, dan juga belajar dalam keteladanan dari Bruder Kirja. Bengkel kayu ini merupakan ruang yang memberikan pelatihan bagi mereka yang membutuhkan keterampilan soal kayu. Bengkel yang berada di bawah naungan Gereja Katolik ini memiliki murid pertama bernama Muslimin. Ia seorang laki-laki beragama Islam. Kami itu menolong tidak pandang orang, entah itu agama apa, saya tolong. Mereka saya beritahu, men gue nek nang kene ya tetep agama Islam. Ini aku pesen karo kowe aja dadi teroris. Lalu dia menjawab, oh tidak dor. Lalu akhirnya itu Muslimin sampai di sini itu 8 tahun. Sekarang menjadi pegawai sosial Keuskupan Jakarta. Dia senang sekarang sudah bagus. Di sana tetap menjadi Islam yang baik gitu. Jadi di dalam hati saya itu semua orang itu kalau memang minta pertolongan kami tolong, tidak pandang agama. Biarpun saya ini seorang biarawan Buder, dia tetap menjalani 5 waktu, biarpun banyak anak di sini yang tidak, tapi dia tetap itu. Ini yang saya senang gitu. Jadi dia tetap menjalankan keislamannya yang baik gitu. Ini yang bagi saya membanggakan. Dulu banyak sih orang-orang yang gelandangan itu ke sini, tapi sekarang yang sampai saat ini hanya Yanwar dan Inung, itu satu keluarga. Nah ini supaya apa ya, supaya menjadi orang, bukan dari wong-wongan gitu. Kadang-kadang kalau menjadi wong-wongan, lah jalanan itu kon ngetan ngulon-ngulon gitu, kegentreng gitu toh. Ini supaya ada taraf hidup yang lebih gitu loh, memanusiakan mereka bagi saya. Perkenalkan, nama saya Yanwar Ahdi Prasetyo, agama saya Islam, saya asal dari Karanganyar, Solo. Walaupun sini saya seorang Muslim, tapi Romo dan Buder dan teman-teman yang lain bisa menerima saya apa adanya di sini. Dulunya saya seorang pengamen. Dulu kalau ngamen itu yang susah kalau ada razia Satpol PP atau polisi itu yang agak susah. Kalau susah yang lain juga pas kita pagi-pagi mau makan itu harus ngamen dulu. Muslimin dan Yanwar hanyalah 2 contoh murid yang memiliki latar belakang berbeda dengan sosok Bruder Kirja.
Hal ini merupakan bentuk nyata bahwa Bruder Kirja ingin memberikan pelatihan yang inklusi bagi semua orang. Sesuai dengan undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Bruder Kirja mencoba untuk mewujudkan pendidikan bagi semua yang membutuhkan. Kita ingin berjalan bersama mereka yang lemah, rentan, miskin, dan tersingkir. Kami tidak mengkotak-kotakan, mengkategorikan, atau membeda-bedakan orang. Kami tidak membeda-bedakan baik agama, suku, bangsa, atau ras apapun, melainkan melihat pertama-tama bahwa mereka ini manusia yang merupakan preferensi pelayanan setiap dari kita dengan cinta kasih, dengan semangat pelayanan, dan saling bekerja sama dan juga berjalan bersama-sama. Ya, bagi saya pendidikan yang ideal itu tidak hanya ilmu ya, juga harus praktek, dan juga anak itu sungguh-sungguh bisa ada keterampilan. Saya itu mendidik anak itu semuanya mandiri, bukan tergantung pada orang lain, tetapi saya hidup mandiri. Motivasi pendidikan saya seperti itu. Pada umumnya mereka juga sekolah. Nah, tapi tidak hanya kepandaian, tetapi juga keterampilan ini yang saya nomor satukan. Bengkel kayu ini merupakan salah satu ruang pendidikan informal yang ideal. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang para muridnya, di mana bengkel ini terbuka bagi semua insan yang ingin semakin berdaya guna dan bermakna bagi dirinya serta orang-orang di sekitarnya. Semangat dan kerja keras Bruder Kirja untuk memberikan bekal kemampuan bagi mereka yang lemah, rentan, miskin, dan tersingkir agar mereka dapat hidup mandiri, sehingga mereka menjadi manusia yang seutuhnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Yang saya salut sama Bruder itu kalau mengajarkan kita, dia tetap sabar. Walaupun kita juga orangnya ngeyel, tapi Brudernya itu tetap sabar. Bruder Kirja itu adalah sosok yang pekerja keras dan juga tekun dalam bekerja. Bruder Kirja itu bisa seorang ayah, bisa seorang ibu. Dia sebagai bruder itu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dalam lingkup keluarga. Yang saya temukan di dalam diri Bruder itu yang paling istimewa adalah bisa menjadi bapak dan bisa menggali potensi yang bahkan di luar nalar saya itu nggak mungkin menjadi bisa mungkin. Bruder Kirja, pertama-tama sebagai pribadi, saya sangat bersyukur boleh bertemu, berjumpa, berkenalan dengan Bruder Kirja. Dan saya sangat mengapresiasi sosok Bruder Kirja ini sebagai bruder Yesuit yang memberikan keteladanan, bentuk kedisiplinan, dan juga ketekunan yang membadan. Apa artinya? Artinya bahwa tidak hanya sekedar menasehati, tetapi juga menunjukkan secara langsung apa sih itu keteladanan, apa itu kedisiplinan, dan apa itu ketekunan dalam bentuk dirinya sendiri, dalam bentuk sebuah karya nyata di bengkel kayu dan las besi ini. Harapan saya untuk bengkel kayu ini ya semoga semakin banyak pengamen dan orang-orang jalannya yang mau bergabung di sini. Karena di sini juga tidak memandang agama apapun, cuma diterima di sini. Harapan saya ya tentu bengkel ini semakin bisa merengkuh banyak orang, khususnya mereka yang lemah, rentan, miskin, dan tersingkir, untuk bisa semakin belajar keterampilan-keterampilan praktis yang berguna untuk masyarakat dan juga memerdekakan bentuk pendidikan. Harapannya bengkel kayu ini bisa mandiri dan bisa menghidupi. Kalau saya mati atau pergi itu, saya kira sudah hidup karena ada modalnya. Dari nol sekarang sudah ada modal. Ini harapan saya.